Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai jemaat yang lain boleh mendengar sambil haleluya, puji Tuhan. Shalom. 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 Kita sudah bersemangat untuk memuji Tuhan hari ini, amin. Sukacita, amin. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita boleh kembali di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk sama-sama kita mendatang beribadah memuji nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang segera untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Tetap menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau Yesus, yang adalah pemilik kehidupan kami. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang sudah Engkau sertai. Aktivitas pekerjaan kami yang kami sudah lewati. Kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Sehingga hari ini kami boleh ada kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk kami datang memuji menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan dan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Apa yang dapat kami balas Tuhan, semua yang ada pada kami, semua daripada-Mu Tuhan. Sepantasnya kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk segalanya. Aku bersyukur. Terima kasih Yesus. Para jemaat Tuhan, boleh kita nyanyikan pujian ini. Katakan ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Nyatakan bahwa Yesus yang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama, katakan Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Buka berkorban akan
Kami sehat, kami diberkati, kami ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah hikmat dari sorga memenuhi setiap kami. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan.
Sebab firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap hidup kami. Tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak bisa berjalan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicara Engkau lewat hamba-Mu, pengharapan dan hikmat bagi hamba-Mu, bagi kami sekalian, sehingga firman Tuhan boleh disampaikan, kami semua diberkati, dan kami semua Tuhan boleh mengalami kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Untuk semua shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan pagi hari ini, kembali kita boleh ada menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Tuhan Yesus terutama, dan Mas Amin, Bapak Dr. Juanda, dan seluruh pengurus, bahkan seluruh jemaat sekalian, memperkenalkan saya untuk melayani pada pagi hari ini. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah kita baca dan sudah banyak kali kita dengar. Mari kita buka di dalam firman Tuhan Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-9. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Buat semua. Sudah dapat semua? Amin. Ya. Kalau tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-9. 2, 3. Sesudah Musa hamba-Ku itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah kanan itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah ditetapkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian jalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Ya, sampai di sana dalam firman Tuhan. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya mau sharing firman Tuhan, sesuatu yang sangat mendasar dalam setiap kehidupan kita dan perlu kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengawalinya dengan begini, bahwa
hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini bukan jalan-jalan. Ya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan hidup ini bukan sekedar jalan-jalan, saudara. Ya. Kalau saudara jalan-jalan biasanya untuk senang-senang, ya. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau saudara jalan-jalan biasanya kebanyakan untuk senang-senang, ya. Tetapi perjalanan tidak selalu menyenangkan, saudara. Ya. Perjalanan itu tidak selalu menyenangkan. Ada saatnya mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, saudara. Ya. Perjalanan ini sering dibumbui dengan masalah dan pergumulan atau situasi yang tidak terduga di dalam setiap hidup kita, benar nggak? Ya. Dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, saudara, dan membuat itu menjadi sulit dalam setiap kehidupan saya, saudara. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, di sana dikatakan begini: janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sana dikatakan ada kata perjalananmu. Mari sampaikan di saat ini kepada saudara, perjalananmu. Ini yang saya katakan tadi, bahwa hidup ini, ya, adalah sebuah perjalanan dan bukan seperti yang saya katakan tadi bahwa hanya jalan-jalan dan tujuannya senang-senang. Tetapi hidup ini adalah sebuah perjalanan dan kita pasti akan mengalami hal-hal yang sulit di dalam setiap hidup kita, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, berikutnya adalah kalau hidup ini bukan jalan-jalan, ya, perbedaannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan-jalan itu bisa kita lakukan atau kita kerjakan, ya. Kita lakukan atau kita kerjakan itu tanpa tujuan. Ya. Mungkin saudara pernah suatu kali jalan-jalan di mall di Seoul atau di mana biasanya teman-teman pergi di Lotte atau di mana, ya, ketemu seseorang yang saudara kenal gitu. Ketemu seseorang yang saudara kenal dan saudara berkata, kok ada di sini? Ya, kadang-kadang dia menjawab begini, ya hanya jalan-jalan saja, iseng saja. Benar nggak? Pernah ketemu orang seperti ini? Pernah? Ya, sering. Ya, kita ketemu orang dan, kok ada di sini? Ya biasalah, jalan-jalan saja, iseng saja. Apa sih iseng itu? Menurut saudara apa itu? Mungkin jalan-jalan tanpa tujuan, saudara. Ya. Nah, itu yang sering kali kita dapati di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hidup ini ya bukan sekedar jalan-jalan, saudara, ya, iseng saja. Tapi hidup ini adalah sebuah perjalanan dan kita akan mengalami hal-hal yang tidak selalu menyenangkan di dalam setiap hidup saya dan saudara. Ya. Dan ini yang selalu dirasakan oleh orang-orang pada umumnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perjalanan harus ada tujuan. Perjalanan harus ada tujuannya, saudara. Rick Warren dalam bukunya Perfect Divine Life berkata bahwa tragedi yang terbesar di dalam hidup ini bukanlah kematian, saudara, tetapi hidup tanpa tujuan, saudara. Jadi bukan hanya kematian yang terbesar di dalam hidup manusia, tetapi ketika manusia itu hidup tanpa tujuan dan saudara bisa tahu, bisa lihat bahwa
Ketika seseorang tanpa tujuan dalam perjalanan, dia akan berputar-putar di situ saja, ya. Karena tanpa tujuan, hidupnya begitu-begitu aja, saudara, ya. Tidak maksimal hidupnya, saudara. Makanya perjalanan ini adalah sesuatu yang menyenangkan, walaupun banyak kesulitan, banyak persoalan, tetapi saudara harus jalani dan saudara harus nikmati. Amin. Saudara harus jalani dan saudara harus nikmati di dalam setiap hidup saya dan saudara. Karena inilah hidup kita, saudara. Nah, makanya saya mau baca firman Tuhan tadi bahwa di ayat yang 8 di sana, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan ini yang mau saya share pada pagi hari ini. Ketika Yosua, seorang anak muda yang luar biasa, dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk melakukan tugas yang mulia, saudara. Ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Allah itu. Jadi dulunya Musa yang memimpin bangsa Israel keluar di tanah Mesir, terus memimpin 40 tahun di padang gurun. Tetapi mereka belum sampai di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, yang dijanjikan oleh Tuhan. Di tengah perjalanan Yosua meninggal, saudara. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Allah itu. Jadi yang menggantikan Musa pada waktu itu adalah Yosua. Adakah di anak-anak saudara bernama Yosua? Ada yang sudah menikah dan punya anak namanya Yosua? Atau teman-teman yang saudara kenal namanya Yosua? Tidak ada. Ada. Ya. Jadi Yosua yang menggantikan Musa pada waktu itu, saudara. Yosua adalah abdi dan murid Musa yang Allah latih melalui 40 tahun pengabdiannya kepada Musa. Jadi Yosua ini adalah, ya, bisa dikatakan anak didiknya Musa, saudara. Dan sebelum firman Tuhan ini, bahwa Tuhan sudah mengatakan bahwa Yosua yang akan menggantikan Musa, dan Yosua yang akan memimpin bangsa ini menuju tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, saudara, yang tanah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara hari-hari ini, kita perlu mendapatkan nasihat atau ajaran atau arahan daripada Tuhan, untuk supaya perjalanan kita bisa berhasil dan beruntung. Amin. Nah, ada banyak orang yang hanya mau berhasil dan beruntung saja, tetapi tidak mau dalam prosesnya. Perjalanan ini proses, saudara, ya. Saya katakan tadi bahwa perjalanan ini tidak selalu menyenangkan. Saudara akan menghadapi kesulitan, saudara akan mengalami persoalan, saudara akan mengalami situasi yang sulit dalam setiap hidup perjalanan saudara. Oleh sebab itu, orang-orang yang percaya butuh tuntunan dan butuh arahan, nasihat daripada Tuhan, supaya perjalanan kita adalah perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara mau? Ya. Karena kekristenan kita yang harus seperti itu, saudara. Ya. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Dalam perjalanan ini banyak sekali hal-hal yang akan kita temui. Dan kalau saudara dalam perjalanan hidup ini mau berhasil dan beruntung, maka kita perlu arahan dan tuntunan daripada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, Tuhan mau menuntun dan mengarahkan kita seperti pembacaan firman Tuhan ini, saudara. Ya, Yosua masih muda dan dia butuh arahan dan tuntunan daripada Tuhan sehingga perjalanannya berhasil dan beruntung. Dan mari kita lihat beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada Yosua dan kepada kita pada pagi hari ini. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah
Sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya perjalanan kita yang boleh kita nikmati ini, walaupun banyak sekali persoalan dan rintangan, tetapi kita akan berhasil dan beruntung, saudara, maka kita harus bersiap sedia, saudara. Amin. Ya. Persiapan dalam hidup ini, kata firman Tuhan, hamba-Ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Tuhan tidak berkata kepada Yosua, oh Yosua, bersiap nanti 1 tahun lagi. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan, sekarang, hari ini, saat ini, detik ini, menit ini, Yosua harus bersiap, saudara. Ya, Yosua adalah hamba Tuhan yang setia kepada Musa dan memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Setelah kematian Musa, ia ditunjuk Tuhan melanjutkan tongkat kepemimpinan, saudara. Membawa Israel memasuki tanah perjanjian yang saya katakan tadi, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya. Oleh sebab itu Tuhan mau berkata kepada Yosua, bersiap sekarang. Persiapan sangat penting, saudara. Ini selalu dilakukan bukan saja orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang ada di dalam dunia ini pun pasti, ya. Saudara bekerja aja, saudara pasti pabrik kita berbeda-beda. Ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 8. Pasti seperti saya, pabrik itu masuk jam 7 lebih. Jadi dari rumah saya harus jalan naik bus, perjalanan kira-kira hampir 1 jam. Masuk jam 7.20, kalau saya jalan jam 7, pasti saya terlambat, saudara. Makanya saya harus bersiap-siap, ya, bangun pagi jam berapa gitu ya, dan bersiap-siap, lihat bus jam berapa datang. Nah, begitu juga dengan teman-teman sekalian. Itu contoh kecil, saudara. Nah, persiapan ini penting, saudara. Persiapan itu penting. Saya aja mau ke sini harus bersiap-siap karena saya harus melayani. Saudara mau beribadah kepada Tuhan, pasti saudara bersiap-siap, mandi, pakai minyak wangi, ya kan? Benar nggak, saudara? Pakai baju bagus. Kalau perempuan ya makeup sedikit lah, ya. Untuk persiapan, saudara. Dan persiapan itu penting, saudara. Apalagi orang yang akan menikah, nanti Andi akan menikah. Persiapan itu penting, saudara. Ya. Kita juga kerja di Korea mempersiapkan kebutuhan kita, saudara. Ketika kita pulang nanti ke Indonesia, sudah ada modal, bisa usaha. Itu kan persiapan, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan berkata kepada Yosua bahwa bersiaplah sekarang. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda-tunda. Sekarang, Tuhan mau sekarang. Saudara, kalau kita baca kitab Esther, Esther itu menghadap raja, dia harus persiapan 1 tahun. Itu mau menghadap raja. Esther persiapannya 1 tahun. Bayangkan, saudara, mau menghadap raja 1 tahun dia persiapan. Nah, kita ketika Pak Sumar dipanggil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ya, persiapannya berapa lama? Ya, pasti jauh-jauh hari kita, Pak. Kalau belum ada baju bagus kita beli, ya saya batik hari ini, beli batik atau beli jas yang bagus. Ini mau menghadap presiden loh, ya kan? Pasti kita sudah mempersiapkan diri, ya, entah di Istana Bogor atau di Jakarta, atau nanti di IKN, ya, persiapan. Dan ini yang Tuhan sampaikan kepada Yosua bahwa bersiaplah sekarang. Kenapa? Karena tantangan ada di depan, saudara. Yosua masih muda. Yosua harus mempersiapkan diri betul, saudara, untuk melayani Tuhan, untuk melanjutkan kepemimpinan yang ditinggalkan Musa pada waktu itu.
Nah, kalau kita baca firman Tuhan ini, kenapa juga Tuhan mengatakan bersiaplah sekarang? Karena Musa adalah sosok pemimpin yang menjadi teladan, dan itu yang dilihat oleh Yosua. Dan Yosua, saya percaya, mengalami kehilangan ketika seorang pemimpin yang bernama Musa itu sudah tidak bersama-sama dengan dia lagi, meninggal dunia. Dan Yosua benar-benar mungkin terkejut, takut, ya. Apalagi dia akan memimpin suatu bangsa yang besar, saudara. Dan Yosua harus bersiap. Hal yang akan dilakukan Yosua, kata firman Tuhan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Hal yang pertama yang harus dilakukan Yosua adalah menyeberangi sungai Yordan, saudara. Yang airnya kencang, tidak ada jembatan, dan dia akan memimpin bangsa untuk menyeberangi sungai Yordan ini, saudara. Ini tantangan bagi Yosua. Makanya Yosua harus persiapan betul-betul, saudara, supaya bisa mengemban tugas yang mulia ini, melakukan kehendak Tuhan ini, menyeberangi sungai Yordan ini dengan selamat, bukan hanya sendiri, saudara, pribadinya, tetapi dengan bangsa Israel yang tersisa pada waktu itu. Makanya Tuhan mau berkata kepada Yosua adalah, siaplah sekarang, saudara. Kita harus bersiap, ya, hari-hari ini. Jangan tunggu-tunggu, saudara. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Hidup ini bukan sekedar yang saya katakan tadi, perjalanan itu ini bukan sekedar jalan-jalan saja, saudara. Ya, kita di dunia ini bukan sekedar jalan-jalan saja, tetapi sebuah perjalanan yang harus kita jalani, saudara. Kehidupan yang harus kita lakukan di dalam setiap hidup ini, saudara. Dan di depan kita ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Makanya kita harus bersiap sedia. Kita harus bersiap sekarang. Saudara ingat bahwa ada 10 gadis, ya, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh, saudara. Yang bijaksana menyiapkan yang terbaik, ya. Tetapi yang bodoh itu tidak mempersiapkan secara betul, saudara. Mereka tidak mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, pada akhirnya yang bijaksana yang bersama-sama dengan Tuhan, tetapi yang bodoh itu tertinggal, saudara. Nah, hari-hari ini kita harus bersiap sedia dalam waktu yang singkat ini. Kita tidak bisa berleha-leha, kata orang Indonesia, saudara. Bermasa bodoh di dalam hidup ini. Kita harus serius dalam perjalanan hidup ini, saudara. Bagaimana kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam aktivitas apapun yang kita lakukan, saudara, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita hanya bermasa bodoh dan santai saja dalam hidup ini, nanti kita akan menyesal nantinya, saudara. Dan penyesalan itu selalu datang terlambat, saudara. Dulu saya sekolah Alkitab, saudara. Dosen saya mengatakan begini, kalau nasi jadi bubur itu penyesalan 1 hari. Benar? Kalau kita masak nasi dan kita menjadi bubur, itu penyesalan pasti 1 hari. Ya, kalau kita salah potong rambut, penyesalan 1 bulan. Nanti kan 1 bulan muncul lagi. Ya. Itu penyesalan 1 bulan kita kalau kita salah potong rambut. Ya. Kalau kita tidak naik kelas, penyesalan 1 tahun. Nanti 1 tahun lagi baru kita kerjakan lagi. Dan itu belum tentu kita sukses naik kelas atau enggak, tergantung apa yang kita lakukan, saudara. Salah pilih jodoh, penyesalan seumur hidup, saudara. Dan saudara harus nikmati itu. Tapi ini yang terakhir yang saudara perlu ingat,
salah pilih juru selamat, penyesalan selama-lamanya. Ya. Kalau salah pilih juru selamat, penyesalan selama-lamanya. Makanya beruntunglah kita memiliki Yesus Kristus Tuhan. Amin. Beruntunglah kita percaya kepada Dia yang Allah penyelamat di dalam hidup kita, saudara. Makanya kalau Tuhan mau katakan bersiaplah sekarang, persiapkan hidup kita, saudara. Kita persiapkan secara maksimal hidup kita supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Jangan main-main dalam hidup ini, saudara. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, itu yang sering saya katakan. Bahwa hidup ini selangkah juga dengan laut. Hidup ini seperti rumput, ya, yang pagi mekar, sorenya layu. Dan pemazmur katakan hidup ini cuma 70 sampai 80 tahun. Kalaupun lebih, hanya penderitaan dan kesusahan, saudara. Ya. Dan jangan saudara berpikir bahwa nanti kita mati 70-80. Jangan berpikir juga begitu, karena ada banyak orang yang hanya jangankan 20 atau 30 tahun yang masih anak kecil, yang masih bayi, masih 10 tahun, 20 tahun, itu bisa saja. Kita tidak bisa memprediksi hidup ini. Amin. Makanya persiapan itu penting. Bersiaplah, saudara. Jangan main-main dengan hidup ini. Kalau Tuhan mau memakai kita secara luar biasa, kita harus mempersiapkan hidup kita total di hadapan Tuhan, sehingga kita menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Katakan amin. Supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung, saudara. Tanpa persiapan, saudara, maka kita akan mengalami perjalanan yang sulit dan akan membuat kita tidak berdaya, saudara. Makanya persiapan itu penting. Bersiaplah untuk hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kita. Amin. Nah, berikutnya adalah bahwa milikilah ketetapan hati, saudara. Ya, ayat 6 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata firman Tuhan. Ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua beberapa kali, 2 atau 3 kali. Bahkan di dalam firman Tuhan sebelum ini, Tuhan juga menyampaikan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, saudara. Ya, milikilah ketetapan hati, saudara. Firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perkataan ini diulang beberapa kali. Ya, kalimat ini sekaligus menjadi kunci dari semua pernyataan Allah di dalam kehidupan Yosua. Kunci keberhasilan Yosua adalah hidup berdasarkan ketetapan Allah, saudara, dan setia meminta kepada Tuhan dalam segala tugas dan kehidupannya, saudara. Tuhan mengarahkan Yosua untuk semakin kuat dan meneguhkan hatinya, saudara, supaya dia dalam perjalanannya itu berhasil dan beruntung. Kenapa? Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Selain yang saya katakan tadi bahwa ada begitu banyak persoalan yang akan kita hadapi ke depannya, saudara. Yosua ini, saudara, masih muda. Ketika Musa meninggal, pasti dia merasa takut juga. Sebagai seorang muda, dia belum ada pengalaman untuk memimpin, saudara. Dan dia harus memegang kendali untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan saudara tahu, bangsa Israel ini keras kepala, tegar tengkuk, saudara. Ya. Tegar tengkuk, sudah dikasih tahu,
sudah dinasehati, tetapi melakukan lagi, saudara. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka hanya bersungut-sungut kepada Musa. Padahal Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk mereka, saudara. Makanya untuk memimpin bangsa ini, Tuhan katakan kepada Yosua adalah kuatkan dan teguhkanlah hati. Milikilah ketetapan hati, hai Yosua, supaya engkau dapat memimpin negeri ini masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, percayalah kepada Allah, saudara. Ya. Kita akan diperhadapkan dengan sekeliling kita yang akan menyulitkan hati kita. Dan kalau kita tidak kuat, maka kita akan pasti menjadi lemah dan tak berdaya, saudara. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus kuat hari-hari ini. Kita harus teguhkan hati kita, saudara. Ya. Karena ada banyak tantangan yang akan kita hadapi. Nah, manusia sekarang banyak yang baper. Apa itu baper? Terbawa perasaan, saudara. Ya. Mudah tersinggung, ya. Dinasehati malah ngotot, ya. Padahal untuk kebaikan dan kebenaran, ya. Ini yang selalu terjadi. Bukan saja kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun masih dengan hal-hal yang demikian, saudara. Nah, kalau kita tidak kuat dan meneguhkan hati kita, saudara, maka kita juga akan menjadi lemah, saudara. Ya. Apalagi kita akan diperhadapi dengan persoalan-persoalan yang sulit nantinya. Masih muda, apalagi kalau kita menikah, kita punya anak, dan kita berusaha bekerja untuk menghidupi keluarga. Saya ingat dulu ya, ketika kami datang di Korea itu, jujur kami tidak punya skill atau apa ya, kemampuan ya dalam bekerja atau apapun kan. Kami hanya berpikir bahwa ke Korea itu ya seperti tadi di awal saya katakan jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Tapi pada akhirnya ketika di Korea bekerja juga, bekerja. Dan ini menjadi hal yang pertama kali dilakukan, ya saudara. Pertamanya sulit, saudara. Karena kalau mau nangis, ya istri saya bilang, wah mending kita pulang aja. Karena sulit, saudara. Dia kerja 4 hari di Wasong, langsung cabut, ya. Kenapa? Karena tidak kuat dalam pekerjaan itu. Saya masih bertahan, saudara. Walaupun berdiri hampir 12 jam. Terus begitu. Ini pertama kali begitu. Sesuatu yang baru untuk saya dan istri, saudara. Dan mungkin juga teman-teman yang lain. Yang sudah biasa kerja, oke lah. Karena sudah biasa. Seperti Pak Christian, dia juga sudah pernah ke Amerika, sudah pernah ke Jepang. Nah, dia punya pengalaman, teman-teman. Tapi yang seperti contohnya kami itu, pertama begitu ya, bekerja sulit, saudara. Saya ingat dulu Ibu Fanda ya bekerja di Incheon yang apa itu pabriknya? Pabrik kosmetik. Dan kalau kerja itu ya maaf bicara ya, keluarnya nanti kayak monyet hitam semua. Pabrik kosmetik itu. Jadi hitam semua yang sekarang itu ada yang teman-teman di Incheon itu kerja dev dan teman-teman yang lain. Itu kan jadi hitam. Nah, Ibu Fanda itu nangis, saudara, yang kerja di pabrik itu. Dia menangis karena apa? Karena tidak kuat. Ya. Tidak kuat bekerja di pabrik itu. Nah, kalau saat itu saya dan teman-teman yang lain yang baru pertama kali gitu ya, datang dan bekerja seperti itu, kalau tidak kuat dan menguatkan hatinya, saudara, pasti udahlah pulang saja dan cari kerjaan
cari yang lain, ya. Tetapi kami bertahan, saudara. Harus kuat ternyata. Karena tantangan itu sulit, saudara. Ya. Dan contoh-contoh lainnya yang mungkin saudara sudah alami dalam kehidupan saudara. Berhadapan dengan orang yang secara pemikiran dan ya hal-hal pengalaman yang lain yang tidak sama, kadang-kala ada gesekan, kadang-kala ada sedikit argumen dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak kuat dan hanya baperan, saudara, terbawa perasaan, maka kita akan layu juga, saudara. Kita akan lemah. Maka Tuhan mau mengatakan kepada Yosua untuk menghadapi bangsa yang bersungut-sungut ini, bangsa yang tegak-teguk ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai Yosua. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Ya, selama kita masih ada di bangsa Korea ini, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Amin. Katakan di samping kiri kanan saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita harus kuat, saudara. Kita harus teguhkan hati kita, saudara. Apalagi dalam pelayanan. Bukan yang datang di gereja ini kudus semua, saudara. Ya. Ada banyak pelayan Tuhan saling juga gesek-menggesek, saudara. Ya. Jangan saudara pikir bahwa dalam gereja, dalam pelayanan itu orang yang ya tidak ada gesekan atau kudus dan suci semua. Ya. Ini tantangan buat pelayan Tuhan, buat pengurus, buat sidang jemaat yang ada di IC Ansam khususnya, saudara. Ya. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, hendaklah engkau kuat dengan kuat kuasanya, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang akan menguatkan setiap hidup kita, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini, saudara, dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kuatkan dan teguhkan hati kita hari-hari ini. Ada banyak hal yang akan kita jumpai ke depannya, saudara. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan binasa dan kita pasti akan kalah, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hati kita, saudara. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, Yosua harus bertindak sesuai dengan hukum Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindaklah hati-hati, kata firman Tuhan, saudara. Yosua harus bertindak sesuai dengan hukum yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa. Yosua harus bertindak hati-hati, saudara. Janji Tuhan akan terjadi dalam koridor hukum dan peraturan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan harus selalu diperkatakan, diingatkan, baik sebelum mengambil keputusan dan tindakan kehidupan saya dan saudara. Ya, bertindaklah hati-hati. Ini adalah langkah, saudara, cara dan jalan dan petunjuk untuk saya dan saudara, dan kepada Yosua juga tentang bagaimana dia harus menjadi seorang pemimpin di dalam pelayanan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ini jalan juga, cara petunjuk Tuhan untuk Yosua supaya dia bertindak hati-hati. Jangan ceroboh, ya. Kita harus bertindak hati-hati dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Bertindak dengan benar dan penuh kehati-hatian adalah sikap yang disukai oleh semua orang.
Kalau kita bertindak dengan asal-asalan, banyak hal yang tak kita duga bisa terjadi dalam sikap yang salah tadi. Jadi kalau saudara bertindak dengan tidak hati-hati, maka saudara, kita akan menjumpai hal-hal yang tidak terduga dengan sikap hidup kita yang tidak hati-hati tadi, yang ceroboh tadi. Makanya Tuhan mau mengingatkan kepada Yosua, bertindak hati-hati. Kalau kita baca firman Tuhan ini sebelumnya, kenapa Musa itu tidak masuk di tanah Kanaan? Ya. Ada suatu saat bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Itu bisa saudara baca di dalam kitab Bilangan. Ada suatu saat bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Wah, mereka kehausan, saudara. Dan mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Musa, jadi Musa, mau kita mati di padang gurun ini, sedang tidak ada air, katanya. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, saudara. Dan pada akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada gunung batu ini, maka dia akan keluar air. Jadi Tuhan katakan kepada kepada Musa, Musa, katakanlah kepada batu ini, gunung batu ini, maka dia akan keluar air. Tetapi Musa itu karena bangsa Israel ini bersungut-sungut, kalau kita perhatikan wajar saja Musa ini marah, saudara. Karena ada begitu banyak orang yang Musa pimpin pada waktu itu bersungut-sungut menyalahkan Musa dan Tuhan pada waktu itu, saudara. Dan Tuhan berkata, hanya katakan saja kepada gunung batu itu. Tapi Musa mengambil tongkatnya dan memukul gunung batu itu, dan keluarlah airnya. Maka Tuhan berkata kepada Musa, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan hanya bilang kepada Musa, katakanlah kepada gunung batu itu. Tapi Musa pukul batu ini. Musa pukul batunya, memang keluar air. Tapi itu ternyata melanggar peraturan Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah katakan, kita harus lakukan. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau Tuhan katakan kepada Musa, katakanlah kepada gunung batu ini, maka dia akan keluar air. Katakan, jangan pukul, saudara. Tapi Musa pukul batunya, dan ini menyalahi aturan. Nah, kadang Musa bertindak ceroboh, saudara. Dia tidak bertindak hati-hati. Dia marah kepada bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Ya. Sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya melihat tanah Kanaan itu di gunung Nebo, Bukit Nebo, saudara. Dia hanya melihat, wow, indahnya tanah Kanaan itu. Ya. Mungkin bagi kita kalau baca firman Tuhan, wajar saja Musa marah. Kok bangsa Israel ini bersungut-sungut, bangsa Israel ini menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan. Wajar kalau Musa pukul batunya. Tapi dalam pemandangan Tuhan itu tidak betul, saudara. Itu tindakan yang tidak hati-hati. Ketetapan Tuhan harus dilakukan. Kalau Tuhan kasih tahu, ngomong, bicara saja, ya itu yang harus dilakukan, saudara. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Tapi Musa melanggar itu, maka dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Itu hanya tindakan kecil mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan itu pelanggaran total. Makanya kita harus bertindak hati-hati, saudara. Lewat ucapan, lewat tindakan, lewat perilaku dan sikap hidup kita, saudara. Kita harus bertindak hati-hati. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Sehingga orang tidak ikut
dalam perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ada seorang yang terkenal di India, Muhammad Gandhi, Pak. Mahatma Gandhi. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi dia tidak masuk dalam perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ternyata sikap hidup kekristenan manusia yang mengikut Kristus katanya tidak mencerminkan apa yang Tuhan katakan kepada orang Kristen pada umumnya. Jadi artinya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, menurutnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya kita harus bertindak hati-hati, saudara. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Ada baiknya sebelum melakukan apapun juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, minta tuntunan kepada Dia. Jangan bertindak sembarangan. Ya, kadang-kadang kita bertindak sembarangan. Ini contoh kecil saja. Saya sering di cerita orang Jakarta itu diomelin istri. Ya, kadang-kadang saya di rumah itu tidak taruh barang sembarangan, ya, dan sebagainya. Itu sering dimarahin sama istri saya. Dan ada hal-hal lain juga, yang hal-hal kecil yang harus sebenarnya ada tempatnya ditaruh dan hal-hal lainnya. Makanya saya sering diomelin, apa sih kata-katanya? Ya diomelin ya, oleh istri saya. Kamu ini bagaimana? Jadi seperti itu. Mungkin Pak Sumar juga mengalami. Ya, itu tindakan-tindakan kecil yang saya lakukan mengakibatkan istri saya bukan marah sekali sih, tapi sedikit marah kepada saya begitu ya. Karena hal-hal itu yang saya lakukan. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kalau kita bertindak tidak hati-hati hari-hari ini, maka kita akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, saudara. Maka kita akan mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, saudara. Kita akan mengalami kesulitan yang berat, saudara. Semalam saya sharing tentang apa yang terjadi di Manado yang sedang viral hari-hari ini. Ya. Karena perbuatan dan tindakan yang tidak hati-hati itu pada akhirnya mengakibatkan keluarga ini ya dicecar netizen gitu. Karena ada seorang guru yang katanya dia menampak anaknya di sekolah dan tiba-tiba ayahnya datang dan istrinya terus buatlah dia muat live di Facebook begitu ya. Ya mungkin tidak tahu, mungkin dia ingin terkenal atau supaya ya merasa kasihan ya. Tapi pada akhirnya dia dibully oleh netizen, dan pada akhirnya dia minta maaf kepada guru ini. Yang awalnya tadi ibu guru yang minta maaf kepada sambil berlutut dan minta maaf kepada seluruh murid dan orang tuanya. Ya, yang saya lihat di video. Pada akhirnya dia yang minta maaf karena dia naikkan di live dan jadi viral di Manado. Ini tindakan yang ceroboh, yang sembarangan, saudara, sehingga mengakibatkan ya orang tersebutlah yang merasa punya masalah. Ya, oleh sebab itu kita harus bertindak
hati-hati, jangan bertindak sembarangan. Hati-hati, ya, pikir dan renungkan dengan baik, saudara. Setiap keputusan yang akan kita buat harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita harus belajar mengambil keputusan-keputusan yang baik. Dan hari-hari yang kedepannya, saudara, kita belajar untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati hari ini, saudara, supaya perjalanan kita berhasil dan engkau akan beruntung. Setiap kali melangkah dan ingin melakukan sesuatu yang penting adalah bereskan hati dulu, berdoa, dan seterusnya, saudara. Ya. Maka kita akan menikmati perjalanan yang menyenangkan walaupun dalam kesulitan, dan kita akan menikmatinya, saudara. Amin. Ini yang Tuhan mau dalam setiap hidup saya dan saudara, supaya kita bertindak hati-hati. Ya. Nah, yang berikutnya, milikilah ketaatan kepada firman Tuhan. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Ini adalah sebagai kompas, sebagai pedoman di dalam setiap hidup saya dan saudara. Petunjuk arahan kehidupan. Ya. Yosua harus tunduk kepada firman yang dikatakan Tuhan dan taat melakukan apa yang difirmankan. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan itu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya saudara, milikilah ketaatan kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, saudara. Amin. Sebab firman Tuhan itu adalah petunjuk, pedoman, nasihat untuk saya dan saudara. Dan firman Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Firman Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya dan saudara. Kalau firman Tuhan berkata seperti ini, maka saudara harus lakukan dalam hidup kita, saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan, saudara. Ya. Firman Tuhan punya janji yang luar biasa, saudara. Dia akan menyertai setiap kita. Maka dari itu, mari kita terus merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang disampaikan dan tidak menyimpang. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita berjalan dalam rel kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan senangi. Itu yang Tuhan senangi. Jangan kita seperti orang dunia. Kita ikut arus. Kita tidak boleh demikian. Kita harus berjalan sesuai dengan ketaatan firman Tuhan. Perjalanannya akan membawa kita kepada keberhasilan dan keberuntungan. Yang terakhir, milikilah kekuatan dari Allah. Yosua mendapatkan dorongan dan kekuatan dari Allah saat yakin Allah menyertai. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, milikilah kekuatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan itu penting, saudara. Dan kekuatan itu ditambah dengan penyertaan Tuhan, maka semua akan maksimal. Oleh sebab itu, kita tidak perlu tawar hati, kita tidak perlu kecut, ya, karena Tuhan menyertai saya dan saudara sampai hari ini, saudara. Yosua akan disertai Tuhan. Kekuatan dan keberhasilan Yosua bukan ditentukan oleh prajurit yang banyak dan kuat, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Allah Immanuel yang menyertai Yosua pada akhirnya, saudara. Sehingga perjalanan yang dia jalani itu, kalau kita baca di dalam Yosua pasal yang kedua dan seterusnya, bagaimana
Yosua dan bangsa Israel merobohkan Yeriko yang tebal banget. Tapi dengan puji-pujian kepada Tuhan, dengan sorak-sorai, ya, kepada Tuhan, mengelilingi 7 kali, ya, tembok Yeriko itu, maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Hal yang mustahil bagi manusia. Masa tembok yang tebal banget gitu ya, mungkin 3 meter kali, bisa roboh dengan dikelilingi 7 kali. Coba saudara kelilingi bangunan ini 7 kali, ya. Dengan iman di hadapan Tuhan mungkin roboh, ya. Tapi dalam pemikiran manusia, benar nggak ya? Mustahil. Tapi itulah Tuhan kita. Kalau Tuhan yang menyertai, pasti akan terjadi. Amin. Ya. Hal-hal yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan merobohkan Yeriko hanya dengan puji-pujian, dengan iman di hadapan Tuhan. Roboh tembok Yeriko. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika masuk dalam perapian yang menyala-nyala, itu sehelai rambut pun tidak terbakar, ya. Dan bau hangusnya pun tidak tercium kepada mereka. Kenapa? Karena Allah yang menyertai dan melindungi. Milikilah kekuatan daripada Tuhan itu. Penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Sehingga perjalanan kita benar-benar menjadi perjalanan yang menyenangkan. Walaupun sulit, walaupun susah, walaupun banyak tantangan, banyak persoalan, tetapi kita sama dengan Paulus yang berkata di dalam penjara, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Dalam penjara, tetapi bisa berkata demikian. Begitu juga dengan saya dan saudara. Meskipun susah, sulit, dan perlu tantangan dan persoalan, kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Karena Allah yang menyertai saya dan saudara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, milikilah nasihat dan arahan ini, supaya perjalanan kita benar-benar menjadi perjalanan yang menyenangkan dan kita nikmati. Ya. Perjalanan yang menyenangkan dan kita nikmati itu hanya kita bisa dapat ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Dia yang akan memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita kuasa, sehingga kita dapat melewatinya, saudara. Amin. Ayat terakhir untuk kita, saudara, Mazmur. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Kita bisa buka. Mazmur pasal yang ke-90. Mari kita baca ayat 10, 11 dan 12. Mari kita bangkit berdiri. Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10, 11 dan 12, dan kita akan baca Mazmur 91 ayat yang ke-13. Mazmur 90 ayat 10 katakan 2, 3. Masa hidup kita 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut pada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. 91 ayat 13, 2, 3. Singa dan ular teduk akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara,
masa hidup kita hanya seperti ini, saudara. Biarlah kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Biarlah kita diberikan hati yang bijaksana untuk supaya kita dapat menjalani hari-hari kita, sehingga kita maksimal dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan, singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Bukan engkau lari, saudara, tapi engkau akan langkahi. Engkau akan jalani dalam perjalanan hidup ini. Walaupun sekali lagi saya katakan banyak persoalan dan tantangan, tetapi Allah Immanuel yang menyertai setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, yang dengan setia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, yang dengan sungguh-sungguh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Saya mengundang kita dapat berdiri. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan dan yang harus kita lakukan. Bukan sekedar jalan-jalan untuk senang-senang, saudara, tetapi kita harus membawa hidup kita untuk memiliki nasihat dan arahan dari Tuhan sehingga perjalanan kita berhasil dan beruntung. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerjang, aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Selalu katakan Engkaulah kekuatanku. Dengarkan sungguh-sungguh. Engkaulah kekuatanku. Katakan tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku. Saat badai menerjang, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yang percaya kepada Tuhan katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, haleluya. Mari bawa hidupmu untuk mendengarkan kita pagi hari ini. Haleluya. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bangga kepada Tuhan. Sejauh langit, sejauh langit. Haleluya. Begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu
sesuai dengan hukum yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kita minta kekuatan daripada Tuhan, Allah Immanuel yang akan menyertai setiap saya dan saudara. Kita tidak bisa sendiri, saudara. Haleluya. Bapak, tolong kami, berikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan. Berikan kami arahan dan tuntunan Tuhan. Sehingga setiap perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, kemuliaan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Tuhan sendiri yang memenuhi setiap hatimu, memenuhi setiap keberadaan hidupmu. Tuhan akan memberkati kau ketika kau melakukan kehendak-Nya dalam hidupmu. Haleluya, Tuhan Yesus. Arahkan hati kami Tuhan, supaya hari-hari kita bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Hamba-Mu telah berhenti berbicara ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan meningkatkan lebih lagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam ketaatan kepada kehendak firman Tuhan. Kami mau mempersiapkan seluruh hidup kami supaya kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri Tuhan. Kuatkan kami dengan firman-Mu, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga perjalanan kami adalah perjalanan yang menyenangkan hari Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, arahkan hati dan hidup kami. Ampuni setiap keterbatasan kami, ampuni setiap kelemahan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau berbicara di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Engkau yang akan memberkati jemaat IC Ansar di tempat ini. Engkau yang akan memberkati pelayanan IC Ansar di tempat ini. Dan kami akan melihat terobosan-terobosan yang luar biasa terjadi untuk gereja-Mu di tempat ini. Penuhi dengan kemuliaan Tuhan.
penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan, penuhi dengan jiwa-jiwa baru yang datang memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, setiap kami terus mengalami pertumbuhan iman yang sungguh di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.